Selamat datang di channel gue. Di video gue yang ketiga ini, gue akan membawakan sebuah segmen di mana gue akan men-share berita-berita pilihan dari Jepang selama beberapa hari belakangan. Bukan cuma berita dari dunia anime atau manga, tapi juga berita-berita lain akan gue bagikan. So, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita mulai aja. Berita yang pertama datang dari manga legendaris Berserk, karangan Kentaro Miura yang akhirnya akan dilanjutkan kembali. Manga yang sudah terbit sejak tahun 1989 ini nantinya akan dilanjutkan dan akan dikerjakan oleh Studio Gaga, studio manga milik almarhum Kentaro Miura yang sebelumnya juga mengerjakan manga Berserk bersama asisten dan murid-muridnya. Dan pengerjaannya sendiri akan diawasi oleh Koji Mori, seorang mangaka yang juga teman sejak kecil almarhum Kentaro Miura. Chapter terbarunya akan rilis pada tanggal 24 Juni ini, dan direncanakan sebanyak 6 chapter akan dirilis untuk menutup arc saat ini, yaitu arc Fantasia chapter Elf Island. Ya, harapan gue sih semoga tim Studio Gaga dan Koji Mori nanti akan bisa memenuhi ekspektasi para fans Berserk, terutama dalam hal storyline. Juga ngembangin interaksi dan emosi setiap tokoh, kayak di manga originalnya. Kalau dalam hal art atau gambar sih, gua rasa masih bisa lah di-handle sama tim Studio Gaga. Next, kita beralih ke dunia musik dan hiburan. Drama orisinil Netflix yang terinspirasi dari dua lagu milik Utada Hikaru, First Love Hatsukoi yang rilis tahun 99 dan 2018 ini akan tayang pada 24 November tahun ini. Drama ini sendiri nantinya akan menceritakan tentang sebuah kenangan cinta pertama dari seorang pasangan. Peran utama wanita akan diperankan oleh Mitsushima Hikari yang mulai dikenal lewat perannya di movie Death Note live action sebagai Sayu Yagami. Sedangkan untuk peran utama pria akan diperankan oleh Takeru Sato. Kalau aktor yang satu ini mungkin udah gak asing lagi ya, karena banyak memerankan film, terutama peran sebagai Kenshin di movie adaptasi Rurouni Kenshin. Dan berita selanjutnya masih berhubungan dengan Utada Hikaru dan Netflix. Konser online pertama Utada Hikaru, yaitu Live Session from Air Studio, akan bisa disaksikan di Netflix mulai tanggal 9 Juni ini. Ini berarti udah ada 2 video performance dari Utada Hikaru yang tersedia di Netflix, setelah sebelumnya Laughter in the Dark di 2018 yang juga masuk ke Netflix. Selanjutnya kita beralih ke sebuah berita kejadian yang cukup unik yang terjadi di prefektur Chiba. Jadi kejadiannya beberapa waktu lalu ditemukan beberapa wara ningyo di beberapa kuil. Untuk info tambahan, buat yang mungkin belum tahu, wara ningyo ini bisa dibilang adalah boneka voodoo atau boneka santet versi Jepang lah. Jadi beberapa wara ningyo ini ditemuin di beberapa kuil di kota Matsudo. Dengan beberapanya terdapat foto Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, lengkap dengan keterangan nama, umur, dan tanggal lahir, disertai pesan, "Gue sumpahin mati lu." Entah cuma bercandaan atau emang serius ya. Tapi emang Jepang walaupun jadi salah satu negara maju, tapi budaya dan kepercayaan tradisional di sana masih melekat banget di kehidupan masyarakatnya. Next, ada berita kriminal yang berhubungan dengan Indonesia. Dilansir dari NHK, seorang buronan kasus subsidi COVID-19 asal Jepang yang bernama Mitsuhiro Taniguchi telah tertangkap di Indonesia. Penangkapan terjadi di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Taniguchi menjadi buron setelah meninggalkan Jepang sejak tahun 2020 yang lalu karena dianggap melakukan penipuan uang dari program subsidi COVID-19 bagi bisnis yang terkena dampak pandemi. Diduga jumlah kecurangan subsidi yang diklaim mencapai 900 juta yen atau sekitar hampir 100 miliar rupiah. Yang bikin gue penasaran sih, dia tahu dari mana ya Indonesia? Atau apa gitu yang jadi pertimbangan dia sampai akhirnya mutusin kabur ke Indonesia. Dan untuk berita terakhir, kembali ke dunia manga. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari manga One Piece. Lewat tweet akun official One Piece beberapa waktu lalu,
mengumumkan akan mengambil libur selama 1 bulan mendatang, mulai edisi ke-30 Weekly Shonen Jump pada tanggal 27 Juni mendatang sampai edisi yang ke-33, dan akan kembali rilis pada tanggal 25 Juli di edisi ke-34 Weekly Shonen Jump. Kalau versi bajakan atau versi fans translate berarti rilis lagi sekitar tanggal 22 Juli lah. Hal ini disebabkan karena banyaknya agenda yang akan dilakukan oleh mangaka One Piece yaitu Eiichiro Oda di bulan depan yang bertepatan dengan anniversary One Piece yang ke-25 tahun. Kayak bantuin materi promosi movie One Piece Red, dan yang terpenting buat nyiapin cerita final saga di manga One Piece. Yang mana saat ini sendiri manga One Piece sedang berada di penutup arc Wano Kuni. Jadi buat para fans One Piece harap bersabar selama 1 bulan libur One Piece. Atau ya mungkin bisa gunain waktu libur ini buat baca ulang manga One Piece. Paling nggak ya dari saga Yonko lah. Kalau dari awal mungkin kebanyakan juga kali ya. Dan ya itulah tadi berita terakhir yang bisa gua share di segmen berita Jepang kali ini. Terima kasih buat yang mau nyimak. Sampai ketemu di next video. Bye.